Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Goi di acara Ngosan, ngobrol santai bersama Pak Amir. Nah, Pak Amir ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kebudayaan. Nah, hari ini kita datang ke sini ya sekarang eranya anak-anak suka main gadget. Di strategi apa yang dipakai oleh dalam ini pengembangan perpustakaan dan kebudayaan membaca untuk mengajak anak-anak di era milenial ini gemar membaca. Terima kasih jadi media informasi bagi kami untuk dorong ke masyarakat menginformasikan terutama bagaimana membangun kegemaran membaca, karena memang tadi gemar membaca ini sangat sulit di era sekarang, karena sekarang memang dunia sekarang itu dunia digital dan termasuk informasi itu terlalu banyak. Jadi bagaimana memanage informasi itu menjadi sebuah kreativitas dan inovasi yang harus kita kembangkan pada generasi kita. Yang pertama, saya pengen memberikan informasi yang pertama, yaitu bagaimana sebenarnya upaya-upaya Dinas Perpustakaan untuk mengembangkan kegemaran membaca. Yang pertama, Dinas Perpustakaan ini dalam rangka mengembangkan kegemaran membaca, yaitu dengan mendekatkan buku ke masyarakat atau ke generasi kita. Jadi di kita ada program mobil keliling paling. Jadi bukan hanya mobil keliling. Jadi kalau untuk sekarang dan telah kami lakukan itu ke panti-panti asuhan. Jadi panti asuhan. Jadi program Ibu Kepala Dinas kami itu diutamakan dulu kepada panti asuhan. Kenapa? Karena panti asuhan atau anak-anak di panti asuhan merupakan anak-anak yang termarginalkan, artinya dalam posisi yang serba kekurangan gitu. Karena alasannya juga bahwa masa pandemi ini anak-anak tidak sekolah, jadi mereka bisa belajar dengan buku itu secara langsung. Jadi bukan pengganti, artinya memberikan pencerahan dengan buku itu dan gunanya untuk supaya ada motivasi ke depan untuk kegemaran membaca. Jadi, kami menyediakan pendamping. Jadi pendamping ya, bukan tutor. Jadi pendamping, ada pustakawan. Jadi ada dari kami juga ada petugas kami atau pegawai dari Dinas Perpustakaan. Itu biasanya Sabtu Minggu. Panti asuhan dan komunitas sebenarnya. Nah, yang sudah kami lakukan, komunitas-komunitas yang kami kerjasama itu dengan komunitas literasi. Komunitas literasi. Jadi komunitas yang konten tentang pemecahan masalah yang ada di masyarakat, terutama entry point-nya buku. Gitu. Jadi ada beberapa komunitas yang sudah melaksanakan itu, yang sudah kami lakukan itu ada beberapa, terutama yang yang terus menerus itu dengan CPI, Cakrawala Perjuangan Indonesia. Jadi mereka punya program sirah masih murah. Jadi mereka ada program membagikan nasi murah.
kolaborasi dengan kita, mobil perpustakaan. Jadi mereka membaca buku setelah siang, mereka dikasih nasi murah itu. Ya, nasi murah itu 1.000 satu bungkus. Satu program yang kami lakukan selain keliling, mobil keliling, itu ada program kami untuk memotivasi kegemaran membaca. Itu kami kembangkan metodenya metode baru, namanya Kiat Baca. Jadi Kiat Baca ini sebuah media yang kami kembangkan, dan ini juga merupakan sarana dan wahana bagi kita semua untuk memahami bagaimana belajar membaca cepat. Ini ya. Ini apa medianya? Medianya seperti seperti ini, ataupun bisa bentuk-bentuk lain, tetapi namanya Kiat Baca. Ini ketika kita mau baca cepat, itu harus ada tahu strategi ataupun teknik yang taktik yang harus kita lakukan. Nah, adapun metode ini itu terdiri dari Kiat Baca, K-I-A-T-Baca. Jadi para pemirsa bahwa tahapan pertama dalam membaca itu, tahapan pertama kita tentunya cover dan judul dibaca. Artinya kalau membaca ya judul dulu kan, covernya kita lihat. Biasanya kalau cover dari yang tarik kita agak susah membacanya, yang tarik. Yang bagus itu kan cover kita kaji bagus, apa gitu, biasanya kan kayak kebayang gambar. Jadi cover dulu kita kaji dan baca judulnya. Yang selanjutnya itu adalah tahapan yang kedua adalah I. I itu adalah biasanya dalam buku literatur itu ada intisari atau ikhtiar atau pengagum itu di belakang. Jadi kalau mau cepat tahu buku itu biasanya di belakang itu ada intisari itu. Maka intisari di belakang harus kita baca. Jadi kita paham secara global dulu di intisari itu. Biasanya itu ada di belakang kalau literatur. Dan selanjutnya yang tahapan ketiga adalah bagaimana kita mengamati amati daftar isi. Jadi daftar isi kita amati secara cepat isinya, dan kita lihat bahwa di daftar isi itu bisa kita tahu gambaran secara keseluruhan dari itu. Kalau mau cepat biasanya kita pakai telunjuk aja gitu. Ada tekniknya. Jadi itu adalah amati daftar pakai telunjuk yang fokus. Dan kita aja tidak pakai telunjuk, tapi tidak. Mempermudah. Nah, yang selanjutnya setelah kita mengamati daftar isi, maka yang harus kita lakukan tahap pertama itu kita baca yang menurut kita ini menarik atau penting untuk kita baca. Ya, baca tidak harus dari awal sampai akhir. Jadi mana dulu yang menurut kita penting atau dibutuhkan atau menarik bagi kita. Tahap pertama yang baca. Jadi itu baru lihat. Sekarang baca, bacanya ini intisari ataupun yang terpenting dalam metode ini adalah bagian mata bergerak huruf Z. Artinya membaca itu ada teknik. Itu ada teknik stemming gitu kan. Itu ada teorinya. Jadi membaca cepat itu ada yang matanya yang cepat. Ya.
ini kan kemampuan kita masing-masing berbeda. Kami menawarkan dalam metode ini membaca dengan zigzag, jadi seperti zigzag. Artinya matanya zigzag, jadi bukan lurus, tapi zigzag. Kenapa ini kita tawarkan? Karena inti sari dan perangkat kerjanya di atas, di tengah, jadi lebih cepat, ya kan? Nah, yang terakhir dalam pengertian baca ini dalam kemampuan membaca itu tentunya yang terpenting adalah mengingat ataupun memahami dari bacaan itu, yaitu dengan cara catat yang terpenting menurut versi sendiri. Artinya kita mencatat biar di otak kita terekam apa-apa yang ada di itu, sehingga yang penting kita catat dan yang pentingnya kita catat dan versi sendiri. Nah, di metode ini ditawarkan ada yang namanya metode cara mind mapping, artinya peta pikiran, dipetakan peta pikiran kita sehingga buku itu bisa artinya yang terpenting dalam membaca ini adalah bagaimana kita memahami dan mengingat. Nah, yang dicari ini adalah cara kita bagaimana kita bukan hanya membaca tapi mengingat juga tentang bacaan yang ada itu. Artinya yang terakhir ini juga menjadi penting karena esensi dari membaca, memahami dan kita ingat terus. Artinya harus dicatat. Kalau tidak dicatat biasanya kita tidak ingat, dan kalau bagusnya itu berbentuk gambar, karena gambar itu memudahkan. Seperti itu. Jadi inilah metode yang kami kembangkan, namanya Kiat Baca, yang kami dorong itu untuk dikembangkan kepada adik-adik kita yang sudah bisa membaca, karena ini untuk percepatan akselerasinya dalam rangka dia menyenangi bacaan itu. Jadi membaca tidak susah, membaca itu mudah kalau ada tahu dalam metodenya. Nah, ini coba kembangkan di dengan perpustakaan ini untuk dalam rangka kegemaran membaca di masyarakat. Dan ini baru di kita di Indonesia baru ini, Pak. Mudah-mudahan nasional bisa menimplanya. Karena sekarang zamannya studi tiru. Studi tiru Pak. Boleh ditiru. Nah, silakan pemirsa kalau menggunakan ini dalam rangka kita mempercepat dan mempermudah dalam membaca. Karena kalau tidak tahu siap membaca ini, membaca buku tebal itu pasti itu pasti belum ada keringnya. Dengan ini enggak. Mudah-mudahan dengan ini enggak. Metode ini Metode ini enggak. Nah, itu baru metode yang kami kembangkan. Selain metode Smart Key ini, Pak Git, ada lagi metode yang mempermudah anak-anak untuk gemar membaca. Selain metode ini, kita kembangkan namanya sarana. Kalau tadi kan metode, itu namanya kelas asik. Kelas asik. Jadi inovasi di perpustakaan ada yang namanya kelas asik. Itu di perpustakaan atau di kelas asik ini bisa di kelas, bisa juga di luar ruangan. Yang tujuannya adalah bagaimana di kelas asik itu menjadi tempat sharing untuk adik-adik ataupun kita semua tentang apapun, sehingga dengan membaca, dengan sharing, dengan belajar, dengan latihan pasti itu. Yang sudah kami lakukan adalah di kelas asik itu terutama kami ngangkat kearifan lokal. Kelas asik Tagana ini? Tagana. Nah, ini kelas asiknya. Nah, kelas asik ini sekarang yang sudah rutin kami lakukan adalah pelatihan ataupun sosialisasi tentang aksara dulu.
Aksara Sumsel ya. Aksara Sumsel di kelas asik gitu. Salah satu yang kami angkat untuk menulis, dan sekarang juga sudah digagas atau sudah dikerjasamakan juga tentang belajar Arab Melayu, menulis huruf Dawi yang apa huruf Palembang ya? Ya. Dan yang ketiga sudah dikerjasamakan dengan Bergadin tentang bahasa isyarat. Jadi bahasa kita kan membaca itu bukan hanya membaca tulisan, tetapi bisa juga membaca mimik. Bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat Khusus untuk disabilitas. Nah, maksud kami kelas ini adalah kelas inovasi, sehingga bukan hanya di kelas dalam kelas ruangan, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan atau kreativitas itu bisa dikembangkan di masyarakat. Jadi fleksibel Pak, bukan kelasnya, maksudnya kelas istilahnya bayangan bahan ajarnya ya. Ya, gitu. Ini memang kalau dilihat ini bahan ajarnya asik memang Pak. Karena ini kan huruf ulu nih. Ya. Nah huruf ulu ini kan sudah jarang digunakan di Sumsel. Ya. Kalaupun digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu. Sudah benar ini kayaknya ini untuk melakukan sosialisasi dan kampanye menggunakan huruf ulu sebagai jati diri huruf di Makassar. Ya. Terus ini juga sebenarnya kemarin kami tahapan pertama ini kami cobakan belajar tahapan awal itu belum ada metodenya. Oh, masih ini berapa? Setelah kami koordinasi ketemu dan utak atik temulah metode seperti ini. Ini sandangan jadi namanya. Sandangan. Ada yang ini paling. Ini apa ini? Tabel tabelnya nih, cara membacanya ya. Ya, ini kunci-kunci ya. Ada beberapa. Kalau dulu belajarnya semua ditulisnya semua. Sekarang ada pembolongan. Oh, ini ada ini warna-warna ya? Ya, pembolongan ininya Pak. Ada ada sandangan, ada sandangannya gitu kan. Maksudnya itu ya, ada konsonan, hubungan, ada vokal, itu sandangannya. Oh, sandangan itu ini vokal, hubungan, konsonan ya? Ya. Jadi lebih praktis di kelas asing. Artinya meskipun belajar yang dulu, tetapi asing, karena lebih cepat. Nah, ini metode yang digunakan dengan komunitas pencinta huruf aksara ulu. Menarik ini, Amir. Ada beberapa bahan ajar, terus ada beberapa metode, terutama apa tadi mengenalkan huruf ulu dengan kelas asik tadi. Kelas asik, karena memang huruf ulu ini memang harus disosialisasikan kepada masyarakat, bukan hanya Sumsel tapi Indonesia, bahwa kita mempunyai huruf yaitu huruf kagana atau kaguna atau huruf. Nah, ini sudah lumayan banyak kita ngobrol di Pak. Pesan atau informasi penting apa untuk disampaikan, ini terakhir Pak ya, untuk kalangan milenial agar gemar membaca. Ya. Jadi pesan kami dari pengalaman kami bahwa zaman sekarang bukan zaman dulu lagi. Artinya tantangan berubah. Nah, kalau dulu kita fokus dalam belajar itu untuk satu profesi. Zaman sekarang ini diperlukan berbagai macam talenta. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengembangkan yang harus dipahami selain pengetahuan umum, pengetahuan lainnya itu adalah yang pertama adalah kreativitas. Ya, karena kreativitas ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang lain dan bisa dieksplor ya, ekspor pengetahuan dan membuat produk barang atau jasa. Yang kedua adalah kemampuan untuk public speaking. Kuasailah public speaking, karena sekarang ini zaman ekonomi narasi baru. Nah,
Kenapa? Yang menguasai narasi itulah yang Betul. Ekonomi narasi. ekonomi narasi, bukan ekonomi Kreatif. industri lagi. Ekonomi narasi. Kalau dulu siapa yang produksi itulah yang menguasai. Sekarang ini yang pintar narasi. Nah, seperti kita saya setuju dengan Pak Ali dan kawan-kawan membuat podcast ini adalah sebagai transfer pengetahuan dan menyesuaikan zaman bahwa sekarang adalah zaman ekonomi narasi. Iya. Jadi berkompetisi di zaman Iya. apa namanya? Kalau enggak gila. Kalau enggak berbilas informasi. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa kemampuan kreativitas, terus kemampuan untuk apa namanya tadi membangun jaringan elaborasi. ekonomi narasi tadi. Nah, yang terakhir yang perlu kita kembangkan adalah kemampuan kolaborasi. Tanpa adanya kolaborasi, nah zaman sekarang kita terbilang sudah Misalnya kalau kolaborasi. Nah, seperti sekarang kita kolaborasi bahwa dinas perpustakaan kolaborasi sama media untuk transfer informasi. transfer informasi ke masyarakat supaya disampaikan. Seperti ini adalah bentuk kolaborasi. Karena kita tidak bisa kerja sendiri. Artinya dari media perlu narasumber, dan kami juga berkomunikasi bahwa kerja kami sekarang berbeda dengan yang dahulu, gitu kan? Iya. Kami yakin bahwa Ada kelas asik tadi. ada kelas asik. Jadi silakan adik-adik atau bapak-bapak kalau mau bergabung dengan kami di kelas asik bisa belajar membaca cepat, huruf tadi, secara huruf tadi, Ya. dan pacu kreativitas. Pacu kreativitas. Nanti ini untuk obrolan selanjutnya. Pacu aktivitas ya tadi. Pacu kreativitas. Pacu kreativitas. Iya. Sebelum kita menutup ngosan ini, di titik-titik mana saja masyarakat terutama kaum milenial yang bisa mengikuti kelas asik Iya, iya. Jadi saya berpikir kalau untuk sekarang titik-titik yang bisa kita jangkau itu di zaman sekarang ini, karena kalau di sekolah itu kan terbatas waktu, ya kan? Iya. Kalau kita mau berkolaborasi, nah, jadi kita bisa ada dua, di panti atau pesantren. Kami juga udah melakukan itu di pesantren kelas asik di luar kelas, artinya di dinas perpustakaan ini di pesantren. Pesantren, kenapa di pesantren? Karena mereka kan 24 jam. Iya, Non-stop. 1 minggu kadang. Jadi kami bisa sharing kelas asiknya di pesantren. Yang selama ini belum pernah ada kegiatan pacu kreativitas di pesantren. Menarik, bagus, bermati. Wah, menarik banget, bermati. Pemirsa, tidak banyak atau saya tidak mau menyimpulkan hasil obrolan santai kita hari ini bersama Pak Amir, tetapi kira-kira dari obrolan tadi pemirsa bisa menangkap bahwa di Dinas Perpustakaan metode mengajak membaca, metode untuk menarik minat baca lainnya, terutama dengan buku, itu sudah dikembangkan dengan banyak metode. Salah satunya kelas asik. Kelas asik ini ya menurut saya pemirsa bisa datang ke perpustakaan daerah untuk mengetahui jadwal kelas asik yang dilakukan di pesantren. Terima kasih sudah mendengarkan kami di acara ngosan. Saya Ali Goni.